Meduloblastom ini adalah tumor yang ada di bagian fossa posterior. Ini memang sangat menarik sekali tumor ini karena kita sering jumpai pada pasien anak-anak di pediatrik bedah saraf ini. Meduloblastom merupakan tumor otak yang ganas, terklasifikasi dalam WHO masuk ke grade 4 ya. Jadi dia memang ganas sekali. Kemudian tindakan terapi saat ini adalah gross total removal yang akan dilanjutkan oleh kemoterapi, radioterapi, kraniospinal, namun sesuai dengan peruntukannya, terutama untuk radioterapi ini. Nanti kita akan bahas untuk selanjutnya. Dan untuk tumor-tumor pada otak di anak, selalu berkembang ilmunya tiap tahun, ada saja perubahannya seiring dengan kemajuan yang cepat pada ilmu genetika molekular. Jadi selama 2 dekade ini banyak perubahan. Apabila teman-teman SPBS maupun para dokter sekalian menemui adanya perbedaan-perbedaan yang progres pada teori-teori yang muncul dari sejak tahun-tahun sebelumnya, terutama pada nanti saya akan terangkan sejarahnya ya. Dari epidemiologi ini meduloblastom terjadi pada 20% dari seluruh tumor otak pada anak dan 60%-nya dari tumor otak embrional. Tadi sudah sekilas diceritakan oleh Dr. Abdurrahman Musa. Kemudian ini yang paling banyak terdapat di infratentorial. Kemudian insidensinya secara keseluruhan per tahun 5 kasus per 1 juta populasi anak ya. Jadi para orang tua tidak terlalu khawatir ya, asal mungkin tidak ada gen yang mengarah ke sana gitu. Dan 70% meduloblastom terjadi pada anak di bawah 10 tahun dengan insidensi puncaknya 1-4 tahun dan 5-9 tahun. Jadi ada 2 peak incidence ya. Sementara yang banyak ditemukan di peak incidence yang 5-9 tahun. Lebih sering pada anak laki-laki yang 1,7 kali lebih banyak daripada anak perempuan. Meduloblastom untuk pada dewasa ada ditemukan, namun sangat jarang. Jadi pada rare case ada juga ditemukan. Jadi ini adalah sejarahnya meduloblastom. Ya, awalnya diterangkan ya, dijelaskan oleh Harvey Cushing dan Bailey pada tahun 1926 ya. Ditemukan klinikal histopatologinya, kliniknya, bagaimana karakteristiknya, itu diterangkan pada tulisan oleh Profesor Harvey Cushing. Kemudian pada tahun 1969 ditemukan oleh Dr. Chang bahwa mengenai staging pada meduloblastom. Ya, staging yang paling penting ini pada mulai dari 1973 Profesor Hart membuat suatu tulisan bahwa meduloblastom ini adalah termasuk ke dalam suatu golongan primitif neuroectodermal tumor. Dan kemudian di tahun 1970-an ini sudah mulai dikenalkan selain gross total removal ataupun partial total removal, dikenalkan juga adjuvant terapi berupa kemoradiasi ya, kemoterapi dan radioterapi kraniospinal. Nah, pada 2000 nah kita akan melihat ke perbedaannya dari masa ke masa. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, di 1973 dia dikenal hanya dengan primitif neuroectodermal tumor pada otak anak. Pada WHO classification tahun 2007, di sini meduloblastom masuk ke dalam embryonal tumor, di mana klasifikasinya terdiri dari desmoplastik nodular meduloblastom, meduloblastom dengan yang nodular, anaplastik meduloblastom, large, jadi masih seperti itu. Namun pada WHO classification tahun 2016, meduloblastom memang masih tergolong pada embryonal tumor, namun lebih detail lagi, jadi dibagi berdasarkan genetik. Ya, jadi ada wingless meduloblastom, ada sonic hedgehog meduloblastom dengan mutasi pada
tumor protein 53 yang kemudian juga adanya dimasukkan ke dalam grup 3 dan grup 4 ya. Ada juga yang TP53 yang Sonic Hedgehog yang tipe yang wild type ya. Jadi begitulah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, memang ilmu ini terus berkembang sehingga kita itu seyogianya terus mengikuti perkembangannya, karena apabila di WHO 2007 kita hanya berdasarkan histopatologi ya. Kalau misalnya dari WHO 2017 kita sudah masuk ke teknologi genetikal, molekular, dan juga imunohistokimia pemeriksaannya. Dan juga untuk terapinya lebih ke arah biomolekular atau genetikal terapi, selain dengan prostata removal atau parsial dilanjutkan dengan adjuvan. Ada juga sekarang clinical trial yang bertujuan untuk menterapi tumor ini dengan secara lebih ke arah genetik dan molekular. Nah, ini kita bisa lihat dari tabel ini, subgrup dari meduloblastom. Ada wingless yang tipe wingless, ada yang Sonic Hedgehog, ada grup 3 dan grup 4. Ini dilihat dari berdasarkan lokasi ya. Nah, dari lokasinya ini berbeda ya. Kalau untuk yang secara anatomikal, untuk yang wingless ini, dia berada di daerah midline cisterna cisterna CPA. Kemudian dia lebih ke arah cerebellar peduncle, dan juga lebih ke pinggir ya, dan tapi ke arahnya ke arah depan. Sama rasionya laki dan perempuan, banyaknya pada anak-anak dan umur yang lebih dewasa. Ini prognosisnya cenderung lebih bagus ya. Metastasenya sering kali lokal, tapi itu pun jarang. Dan asal selnya yaitu dari sel progenitor ya, di bagian rombik bagian bawah. Nah, ya. Untuk yang Sonic Hedgehog, dia letak dari tumornya cenderung lebih ke satu sisi dan berada di hemisfer cerebellum. Jadi lebih ke arah ke belakang, tapi lebih ke arah ke lateral. Ya, seringkali secara histologi ditemukan desmoplastik yang klasik ya, yang tadi ya. Prognosisnya pada infan lebih baik, dan untuk yang lainnya prognosisnya intermediate. Rekurensi biasanya lokal, dia tidak metastase. Untuk asal selnya dia berasal dari sel yang sel granula prekursor yang berada di lapisan eksternal granul. Untuk yang grup 3 ini memiliki prognosis yang paling buruk gitu, yang buruk karena dia berasal dari neural stem cell ya. Jadi selnya lebih mudah dibandingkan sel-sel yang lain gitu. Nah, makanya di sini terlihat umur saat dia ditemukan banyaknya di anak-anak, di infan dan anak-anak, di mana gender rasionya lebih banyak terjadi pada anak-anak. Letaknya ini berada pada midline fermion, berada di dekat ventricle 4 ya, sering kita temukan pada pasien-pasien kita. Kemudian grup 4 ini secara histologi klasik ya, banyaknya seperti yang tadi Dr. Abdurrahman juga terangkan bahwa ini banyaknya pada laki-laki. Nah, namun yang grup 4 ini banyaknya pada dewasa. Prognostiknya intermediate ya. Jadi masih lebih baik kalau dibandingkan dengan yang grup 3. Metastasenya juga sama, dia jadi bisa bermetastase sehingga post-op mungkin kita harus lanjutkan dengan kemoradiasi dan radiasinya yang kraniospinal. Nah, asal selnya pada sel unipolar yang tipikal yang brush cell. Nah, untuk subgrup ini pemeriksaan imunohistokimia sangatlah penting ya, sehingga kita bisa memasukkan subgrupnya subgrup apa gitu. Di sini ada untuk memasukkan subgrup ini ke dalam suatu meduloblastom yang tipikal wingless, kita periksa IHC-nya dari DKK1. Untuk yang Sonic Hedgehog, kita periksa imunohistokimia SFRP1, dan grup 3, grup 4, grup 3 NPR3, dan grup 4 KCNA1. Nah,
dari perkembangan ilmu yang kita dapatkan, sehingga kita bisa lebih memilah lebih detail si meduloblastoma ini, sehingga kita bisa memperkirakan lebih detail lagi bagaimana sifat tumor tersebut dibandingkan dengan yang sering kita temukan pada histopatologi saja, di mana yang sering kita PA-kan berdasarkan hasil PA saja gitu ya, mikroskopik saja gitu, tapi tidak dibarengi dengan imunohistokimia. Ini yang kita dapatkan. Nah, ini dari PA yang kita temukan adalah seperti ini. Meduloblastoma terdiri dari sel-sel yang padat dengan inti yang hiperkromatik dan sitoplasma yang tampaknya di scan ya. Untuk yang dari pembesaran yang lebih magnifikasi yang lebih tinggi, di sini bisa kita temukan adanya nukleor yang lebih pleomorfik ya, ada banyak inti-inti yang bermacam-macam, dan juga terlihat di sini ada proses mitotik yang cukup tinggi. Kemudian kita bisa temukan sel-sel neuroblastik atau hemorrhoid, ya. Nah, itu dari hasil PA. Untuk pemeriksaan imunohistokimia, kalau kita ceritakan akan jauh lebih panjang lagi. Nah, ini gambaran bagaimana, mungkin itu harus satu sesi lagi nanti meduloblastoma kita gali lebih banyak lagi gitu kan, karena ilmunya sangat berkembang begitu cepat. Karena saya punya waktu yang cukup singkat gitu, jadi kita bahas hanya sekilas saja. Di sini, nah untuk gambaran metastasis dari meduloblastoma ini seringkali dia ke spinal ya, jadi lewat CSF root dia bisa disebarkan melalui CSF, sehingga metastasisnya sering ditemukan pada jalur spinal cord gitu ya. Nah, kadang-kadang di proses metastase ini bisa juga lewat hematogenik, bisa terjadi pada hati gitu ya. Namun yang harus kita perhatikan, primitif neuroectodermal tumor ini memang sering ditemukan pada pasien-pasien anak. Tidak, jadi neuroectodermal tumor sering ditemukan juga pada daerah-daerah selain di otak. Misal neuroectodermal tumor yang ada di mata kita kenal dengan retinoblastoma. Kemudian yang di ginjal juga kita kenal dengan suatu Wilms tumor. Nah, dari sini bisa kita lihat gitu. Jadi neuroectodermal tumor ini adalah tipikal tumor yang sangat-sangat ganas yang terjadi pada anak-anak dengan sel-sel yang muda, embryonal tumor gitu ya, yang memang untuk terapinya, misalnya ya yang seperti yang saya tadi jelaskan, ada neuroectodermal tumor yang pada mata ditemukan. Misal suatu retinoblastoma seringkali disertai dengan yang dinamakan trilateral retinoblastoma. Dia bisa ada lesi intrakranial di daerah sela ataupun di fossa posterior. Namun terapinya biasanya lebih ke arah kemoterapi nanti selanjutnya. Nah, itu hanya sekilas saja ya. Nanti saya khawatir waktunya tidak cukup. Nah, ini ada stratifikasi risiko. Saat ditemukan pada usia yang pasien tersebut terdiagnosis, kita bisa lihat derajat resiksi pembedahannya sebagai kriteria penentuan kelompok risiko. Ya. Risiko sedang dengan 80% tingkat survival biasanya ditemukan pada pasien lebih dari usia 3 tahun saat terdiagnosis. Bila tanpa adanya metastasis, M0 menurut Chang stage, kemudian dengan reseksi pembedahan total maupun gross total removal, diharapkan residu tumor kurang dari 1,5 cm volumenya, 1,5 cm kubik. Pasien yang tidak memenuhi kriteria yang diklasifikasikan sebagai risiko tinggi dan dengan tingkat survival ditemukan antara 5 sampai 60
sampai 65%. Nah, ini ada sistem stratifikasi baru di mana resiko rendah itu 90% survival. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang low risk, yang risiko yang rendah, ini survival rate-nya lebih dari 90%, kemudian yang standar risk 75-90, high risk 50-75, dan very high risk kurang dari 50. Ya, untuk yang di sini ada beberapa warna ya. Untuk yang tadi seperti yang saya jelaskan bahwa yang ganas itu adalah subgrup 3. Di sini berwarna kuning ya, grup 3 ini. Nah, yang grup 3 yang non metastasik masuknya ke standaris, tapi yang grup 3 yang bermutasi TP53 grup 3 dia yang bisa bermetastasis dia masuk ke yang very high risk. Nah, kemudian yang Sonic Hedgehog yang berwarna merah, yang non metastasik, yang kemudian yang TP53-nya tidak ada mutasi, dia masuk ke yang standaris. Tapi yang dia disertai dengan TP53 yang mutasi, dia memiliki survival rate yang sangat rendah dan masuknya ke klasifikasi risiko yang sangat tinggi. Ini hubungannya antara subgrup yang tadi dengan risiko survival dan metastasenya pada seorang pasien yang penderita meduloblastom. Gambaran klinis seperti biasa apabila ada SOL intrakranial, kita temukan adanya tekanan intrakranial tentunya. Kenaikan tekanan intrakranial ini bisa berupa akibat dari hidrosefalus obstruktif, adanya penekanan pada ventrikel 4 oleh massa yang ada di dalam intracerebelar, menekan adanya ventrikel 4 maupun aqueduct sylvian, sehingga menimbulkan obstruksi pada CSF pathway, sehingga timbul hidrosefalus. Hidrosefalus ini bisa menyebabkan nyeri kepala, muntah, dan penurunan kesadaran. Nah, untuk gejala-gejala lower cranial nerve pada brainstem-nya seringkali tidak terlihat dengan secara jelas. Gejala yang muncul lebih ke arah gejala-gejala cerebelar, ya. Gejala-gejala cerebelar yaitu gejala gangguan keseimbangan, ataksia, gangguan berjalan. Nah, ini untuk meduloblastom ini dari sejak dia ditemukan adanya kelainan sampai dengan adanya perburukan ini sangat cepat, bisa sampai ya rata-rata sih kurang lebih 3 bulan. Jadi dalam waktu 3 bulan dia sudah mengalami perburukan, penurunan kesadaran, ataksia, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, apalagi berjalan gitu ya. Jadi gangguan ini cepat terjadi dibandingkan dengan pasien-pasien dengan penyakit cerebellum, tumor pada cerebellum lainnya seperti halnya ependimoma maupun pilositik astrositoma atau astrositoma yang lainnya. Nah, ini khas untuk meduloblastom ini adalah sangat cepat sekali ya proses perburukannya. Kemudian tanda-tanda yang pada anak-anak, bayi yang muda seperti biasa ya, tanda-tanda TTIK, dia irritable, rewel, kepala membesar, ubun-ubunnya tegang, kepala membesar karena itu sudah timbul hidrosefalus. Nah, tadi saya sempat melihat ada satu pertanyaan dari Dr. Sabri. Terima kasih pertanyaannya, Dok. Bagaimana caranya melihat adanya gangguan penglihatan pada anak berusia kurang dari 3 tahun? Gangguan penglihatan pada anak usia kurang dari 3 tahun, kita memang sulit untuk memeriksanya secara aktif ya, karena anak tersebut belum bisa berkomunikasi dengan kita. Kita hanya bisa melihat dengan refleks-refleks yang kita sebagai neurosarjan melihat dari refleks-refleks matanya, refleks bola mata, atau visusnya mungkin kita arahkan suatu objek diarahkan mendekat, apabila dia berkedip mungkin dia bisa melihat sehingga dia merasakan bahwa itu suatu bahaya, dia berkedip gitu ya. Atau si anak itu kalau sudah bisa berjalan dia sering terantuk barang gitu, jatuh atau kesandung karena dia tidak bisa melihat barang-barang di sekitarnya sehingga dia sering kejeduk gitu ya. Itu mungkin kalau ada gangguan-gangguan penglihatan pada anak yang lebih muda. Untuk lebih itu pemeriksaan secara klinis, kalau misalnya pemeriksaan secara detail pada penglihatan anak,
kita bisa konsulkan kepada dokter ahli, dokter oftalmologis yang biasanya saya konsulkan oftalmologis anak atau oftalmologis yang neurooftalmologis ya, NO. Biasanya saya konsulkan untuk yang lebih detailnya ke ahlinya gitu. Tapi secara klinis seperti tadi yang saya terangkan bagi kita neurosurgeon. Ya, untuk gambaran klinis gangguan perkembangan itu sudah dipastikan apalagi pada pasien-pasien yang di usia 1 sampai 4 tahun. Itu gangguan perkembangannya akan lebih menonjol dibandingkan meduloblastom yang sudah yang timbul pada anak-anak yang usia lebih besar, misalnya 4 atau 6 tahun. Ya. Untuk yang mengalami torticollis, kekakuan abnormal pada leher, berarti dia sudah mengalami gangguan pada lower cranial nerve-nya, sehingga timbul torticollis ini ya. Kemudian tanda cerebellum sudah saya, kemudian kerusakan saraf kranial yang lain bisa terjadi kalau memang sudah terjadi penekanan pada brainstem ya, seperti torticollis, kemudian gangguan kelopak mata tidak bisa dibuka, berarti dia sudah ada gangguan ke arah depan. Jadi tergantung pada anatomical location yang saya presentasikan tadi di subgroup. Nah, kalau misalnya yang wingless lebih ke depan, kalau yang sonic hedgehog dia lebih ke belakang gitu. Nah, untuk yang subgroup 3 dan 4 dia lebih ke depan, lebih ke arah anterior, sehingga mungkin ini kelopak mata tidak bisa dibuka, bisa jadi terjadi pada yang lebih mendekat ke arah anterior ya, dari brainstem, dari cerebellum gitu. Jadi penekanan brainstemnya akan lebih banyak dibandingkan dengan tumor yang lainnya. Ya. Untuk pencitraan di sini sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Abdurrahman Mosa secara lebih detail mungkin ya daripada yang saya jelaskan di sini. Kita dengan peralatan yang ada, fasilitas yang ada, seringkali seorang neurosurgeon lebih mendapatkan lebih banyak mendapatkan fasilitas CT scan dibandingkan dengan fasilitas MRI. Dari CT scan saja juga kita sudah bisa melihat kelainan meduloblastom ini ya. Nah, seperti ini nih di plane kita lihat ada massa di cerebellum yang menekan ke arah frontal disertai dengan udem cerebri ya. Nah, seperti Dr. Rahman tadi bahwa untuk ependymoma mah, saya orang Bandung ya pakai mah. Untuk ependymoma nggak terlalu banyak yang namanya udem cerebrinya. Ini adalah udem cerebri. Pada meduloblastom di sini udem cerebri masih bisa terlihat ini pada kontras ya. Pada yang plain juga di sini terlihat adanya udem cerebri. Ya. Kemudian sebagian besar masanya itu homogen, namun juga bisa juga ditemukan pada beberapa kasus yang gambaran-gambaran yang heterogen. Nah, di sini terlihat adanya massa di daerah cerebellum menekan ventricle 4. Nah, ini ventricle 4-nya sudah tertekan ya. Ventricle 4 menghilang sehingga ditemukan adanya hidrosefalus. Nah, ini udah mulai terjadi hidrosefalus nih dari MRI ya, kelihatan MRI T1 tampak masanya hipointens, pada MRI T2 kita dapatkan massa ya gambaran yang hiperintens ya. Nah, di sini sudah terdapat hidrosefalus akibat karena adanya penekanan pada ventricle 4, mana terdapat aqueduct block di sini sehingga terdapat triventricular hydrocephalus di ventricle lateral kiri kanan terobstruksi menjadi melebar dan juga ventricle 3 di sini. Ya. Kemudian MRI spinal ini untuk pemeriksaan radiologis yang lain di sini digunakan untuk melihat ya. MRI spinal ini bisa dilakukan pre-op ataupun post-op apabila ada gejala. Kalau pre-operatif kita pergunakan untuk melihat apakah sudah ada tumor atau tidak sebelum kita lakukan operasi, sehingga kita akan melihat lebih mencermati prognosanya dengan lebih baik untuk yang umumnya dilakukan preoperatif. Tapi di kita sepertinya jarang ya, lebih banyak kita lihat atasnya dulu. Yang untuk spinal biasanya kita akan lakukan apabila klinisnya sudah terlihat gitu ya. Oke. Diagnosa banding untuk tumor meduloblastom bisa kita temukan adanya choroid plexus papilloma. Choroid plexus papilloma ini bisa ditemukan di ventricle 4, gambarannya mirip ya, cuman dia arahnya lebih ke anterior dan lebih mengisi ventricle 4.
Biasanya dia pada CT scan gambarannya lebih hyperdense. Ya. Di sini pada MRI lebih homogen karena dia choroid plexus papilloma itu terdiri dari pembuluh darah yang membentuk choroid plexus. Ya, kemudian untuk ependimoma ya di sini berbeda seperti Dr. Abdul Rahman tadi terangkan bahwa di sini udemnya tidak terlalu hebat atau nyaris tidak ada. Kemudian ependimoma ini proses perkembangan tumornya tidak secepat meduloblastom. Jadi dia lebih pelan. Bisa dilihat di sini hidrosefalusnya. Hidrosefalusnya tidak sehebat hidrosefalus yang terjadi pada meduloblastom dan juga tidak begitu cepat secepat meduloblastom. Meduloblastom itu kesan hidrosefalusnya lebih akut ya. Kalau dilihat dari gambaran CT scan atau gambaran MRI, tampak periventrikular udemnya lebih hebat pada meduloblastom dibandingkan kelainan tumor otak lainnya yang berkembang secara lebih kronikal daripada meduloblastom, seperti halnya ependimoma, pilocytic astrocytoma, biasanya hidrosefalusnya tidak seakut yang ada di meduloblastom. Ya. Jadi kalau dilihat di suatu CT scan, adanya suatu hidrosefalus dengan periventrikular udem yang tidak terlalu hebat, mungkin itu terjadi tumornya di fossa posterior itu berjalannya pelan-pelan, sehingga timbul hidrosefalusnya juga kelihatan hidrosefalus sih, ventrikulomegali, tapi tidak ada kesan akut gitu. Tapi saya yakin kalau diukur tekanan intraventrikularnya tetap akan tinggi, tapi tidak setinggi pada pasien meduloblastom seperti itu. Ya, DD lainnya adalah exophytic brainstem glioma. Ya, exophytic ini kan letaknya dia lebih well circumferent, maksudnya letaknya batasnya lebih tegas maksud saya gitu kan. Kalau dibandingkan kalau dengan diffuse kan berbeda. Jadi sehingga kadangkala sering misdiagnose sebagai antara meduloblastom dan exophytic brainstem glioma. Ada lagi ATRT. ATRT sama letaknya ada di cerebellum. Namun ATRT ini seringkali menunjukkan gambaran yang lebih heterogen dari MRI maupun CT scan yang seperti ini ya. Ada gambaran yang hyperdense, hyperintens, hypointens, mix, lebih heterogen ya. Untuk pilocytic astrocytoma, lokasinya bisa sama juga di cerebellum, namun pada gambarannya dia lebih memiliki dengan jelas adanya suatu massa kistik. Tapi meduloblastom juga kadang-kadang ada massa kistiknya, namun tidak sebanyak yang massa kistik yang bisa kita temukan pada suatu pilocytic astrocytoma. Dan pilocytic astrocytoma ada bagian kistiknya dan juga ada bagian padat yang mana itu kita namakan suatu mural node gitu ya. Nah, itu bedanya antara meduloblastom dengan pilocytic astrocytoma. Gitu. Ada tumor-tumor yang lain juga yang menyerupai, namun ya mungkin kita tidak cukup waktunya juga untuk membahasnya lebih jauh ya. Ini adalah yang sering kita temukan saja. Oke. Untuk tata laksananya kita lakukan target adalah gross total removal. Namun kita harus mempertimbangkan risiko sequel pasca operasi kita apabila terlalu agresif. Di situ banyak sekali organ vital, organ-organ yang berfungsi terhadap seorang pasien yang sangat vital ya, kayak brainstem gitu. Di brainstemnya juga banyak inti-inti saraf gitu ya. Apabila kita melakukan reseksi dengan target heroik gitu untuk gross total removal, kita harus pikirkan bagaimana si anak ini setelah kita operasi, bangun atau tidak gitu kan. Jangan-jangan bangun tapi dengan sequel. Ya, kita harus perhatikan itu. Jadi tidak ada salahnya kita melakukan near total resection. Near total resection namun ada batasnya juga, tidak melebihi dari 1,5 cm kubik ya, volume. Jadi dari tumor yang dilihat, dan kemudian dari secara makroskopik maksudnya, bukan mikroskopik. Ya mungkin dari mikroskop juga kelihatan gitu. Cuman kita sebisa mungkin near total. Namun apabila ya kita juga harus
tetap rasional saat operasi apabila keadaan umumnya si anak saat kita operasi sudah mulai goyang, heart rate-nya sudah mulai ada gangguan, misalnya kemudian desaturasi atau apa, terlalu banyak perdarahan, kita stop saja gitu. Setelah kita stop, kita bisa selanjutnya akan berlanjut ke apakah kemoterapi ataupun radioterapi kraniospinal gitu, ataupun bisa kita lakukan second look surgery setelah memang kondisi anak memungkinkan apabila sisa tumor masih terlalu banyak gitu kan. Nah, timing pembedahan kapan? Timing pembedahan ya sesegera mungkin setelah memang dia terdiagnosis sebagai suatu SOL gitu, sebagai suatu SOL. Belum tahu ini meduloblastom atau apa, tapi kita ya dari ilmu yang kita miliki dari klinis ataupun dari radiologis, kita bisa memperkirakan oh ini suatu meduloblastom. Kita melakukan operasi secepat mungkin pada pasien dengan penurunan kesadaran yang cepat, yang progresif. Kita lakukan sito operasi. Namun kita bisa melakukan operasi yang elektif apabila gejalanya tanpa hidrosefalus, gambaran klinis belum terlalu jelas, ya kita bisa masih menunggu, kita elektif. Yang kita sitokan adalah pasien yang dengan deteriorasi cepat. Nah, apakah yang kita lakukan itu pasang shunt dulu atau kita operasi dulu? Ya, targetnya sebetulnya ya begitu ketahuan ada suatu tumor, meduloblastom maksudnya, ya secepat mungkin kita lakukan kraniotomi tumor removal, diangkat tumornya gitu ya. Ketika tumornya sudah terangkat, kita harapkan bahwa hidrosefalusnya akan pulih dengan sendirinya sehingga tidak usah kita pasang jadi pathway dari CSF-nya sudah perbaikan dengan sendiri ya, dekompresinya sudah tidak ada, sudah diangkat. Jadi kita tidak usah pasang VP shunt karena the best shunt is no shunt gitu kan. Namun pada center-center yang kesulitan untuk melakukan tumor removal secara cepat, terkendala masalah inform consent, biaya atau apa ya, tapi sekarang sudah ada BPJS, alhamdulillah ya kita bisa mengerjakan pasien tanpa memikirkan masalah biaya, apalagi pasien sekarang rata-rata sudah punya BPJS gitu kan. Namun seringkali kita mentoknya itu karena nggak ada picu. Nah, kalau nggak ada picu gimana nih? Itu penurunan kesadaran terjadi secara cepat. Dari hasil CT scan atau MRI terdapat hidrosefalus yang sangat akut. Gitu. Nah, kita tetap mungkin kita di sini harus mempertimbangkan, oke, kita lakukan pasang VP shunt gitu atau FVD. Apabila kita akan melakukan diversi cairan, diversi dari CSF, kita harus pertimbangkan jangan sampai mengeluarkan CSF itu terlalu drastis menurunkan tekanannya, sehingga karena kita khawatirkan adanya upward herniasi dari tumor yang ada di infratentorial tersebut gitu ya, sehingga malah akan memperburuk kondisi dibandingkan menolong gitu kan. Jadi kalaupun kita akan melakukan diversi, keluarkan cairan secara perlahan gitu. Biasanya ada dua pilihan, FVD atau VP shunt. Ya, ada beberapa guru-guru neurosurgeon di luar, ada yang bilang saya kerjakan saja ETV katanya gitu. ETV, tapi pada center-center yang tidak punya ETV bagaimana? Ya bisa saja ada dua, pasang selang atau FVD. FVD keuntungannya kita bisa keluarkan sedikit-sedikit si shunt-nya, kemudian dikontrol dari flow-nya gitu ya. Tidak terlalu banyak dikeluarkannya, sedikit-sedikit. Namun kalau dipasang shunt kita rata-rata neurosurgeon pasang medium pressure gitu. Padahal medium pressure itu memiliki tekanan antara 10 sampai 9 sampai 12 atau 11 ya tergantung mereknya ya. Itu kalau misalnya tekanan bukaan saat kita ukur begitu kita puncture pada ventricle yang bukaannya 30, kadang-kadang pada meduloblastom 30 sampai 50 kadang-kadang ditemukan, tiba-tiba kita drop pada kita pasang shunt yang dia tekanan bukaannya di 12 ya, paling tinggi 12 itu di medium. Kita khawatirnya nanti terjadi overdrain dan kemudian adanya suatu
herniasi upward gitu, yang tiba-tiba bukannya menolong gitu, kita malah yang tadinya pengen cepat-cepat operasi untuk menolong, tapi malah jadinya membahayakan pada pasien gitu ya. Itu harus kita perhatikan untuk pemasangan shunt ya. Nah, ini dexamethasone dimulai sejak pasien dirawat ya, untuk mengurangi udemnya, bukan mengurangi jumlah besar tumornya, tapi dia hanya mengurangi udem pada pasien tersebut. Kemudian dexamethasone kenapa kita berikan sebelum operasi? Ini mempermudah saat ketika kita buka fossa posteriornya, kondisi tumor begitu saat dibuka tidak kembung ya. Kesulitan bagi seorang bedah saraf saat operasi tumor adalah begitu dibuka dura mater sudah tegang, dura mater dibuka dalam kondisi otaknya bengkak, itu saat buka dura mater saja sudah bisa melukai korteks gitu. Jadi dengan diberikannya dexamethasone bisa membuat udemnya berkurang dan saat operasi tumor lebih bersahabat gitu kan. Nah, juga dilanjutkan bolus saat pasien mulai dibius ya. Ini adalah guideline yang saya dapatkan dari International Society of Pediatric Neurosurgery Guideline. Memang seperti ini ya. Tujuan penting dari pembedahan ini adalah untuk selain untuk dekompresi, yaitu untuk mendapatkan jaringan yang cukup untuk diagnosis histopatologik maupun imunohistokimia. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi pilihannya. Ini teknik pembedahan tumor removalnya. Kita yang biasa kita lakukan atau saya di center saya adalah dengan craniotomy midline suboccipital. Ini teknik operasi yang paling sering dilakukan pada anak dengan tumor infratentorial selain medulloblastoma, bisa juga untuk tumor-tumor yang lainnya. Ya, ini tergantung pada letak tumornya, apakah dia lebih ke arah atas ataukah lebih ke bawah ya, ke arah spinal gitu. Apabila ke atas ya mungkin kita lakukan insisi tidak terlalu sampai ke bawah ya, bila lokasinya di atas. Di sini kan ada insisi ya, pada umumnya kita lakukan insisi dari pada garis tengah dari protuberansia occipita externa sampai dengan processus spinosus dari C2. Ini kenapa sampai C2? Karena kita apabila tumornya sampai bawah, kita biasanya kita lakukan laminektomi pada C1 sehingga lebih mengekspos craniovertebral junction. Di situ bisa mengekspos dengan baik cisterna magna untuk melakukan kita lakukan dekompresi CSF nanti sebelum attack tumor agar otaknya lebih rileks, tidak cembung gitu. Namun C1 ini juga dilakukan removal apabila letak tumornya lebih bawah, lebih ke arah spinal, ke arah medula gitu ya. Kita biasanya lakukan untuk approach seperti halnya telovelar approach. Ya, untuk tumor-tumor yang letaknya lebih ke atas, kita biasanya tidak lakukan laminektomi pada C2. Ya. Nah, ini bisa ya dilakukan pengambilan graf perikranium untuk berjaga-jaga, tapi jangan diambil dulu hanya dipreservasi saja di awal. Apabila ternyata nanti saat penutupan dura mater kekurangan dura atau tidak bisa ditutup dengan primer, kita bisa lakukan melakukan duroplasti dengan menggunakan graf perikranium ini. Kita sebanyak mungkin tidak menggunakan dura artifisial. Kita gunakan alograf aja dari pasien ya. Kemudian setelah diseksi bagian dari kita akan tampak fasianya kita insisi Y juga gitu untuk mendapatkan expose yang seluas-luasnya ya. Di sini kita lakukan insisi berbentuk Y, kemudian sehingga pada akhirnya kita akan expose tulang suboccipitalnya, ototnya akan dipisahkan ya. Nah, ini saya tadi dijelaskan mengenai C1. Kemudian craniotomi, tulang dibuka tepat di bawah sinus transversus sampai ke oprestion gitu. Kemudian dilebarkan ke samping. Ya. Nah, si tulang ini ya ada beberapa neurosurgeon yang melakukan craniectomy pada tulang occipital ini, tapi saya lebih memilih untuk dilakukan craniotomi. Tulangnya dipreservasi sehingga saya bisa pasang lagi nantinya gitu. Jadi tulangnya
kita lakukan pembukaan seperti biasa. Apabila ada craniotom pakai craniotom, kalau misalnya ada gigli pakai gigli, namun sulit. Kalau tidak, kita dengan penuh kesabaran kita buka pelan-pelan dengan menggunakan ronger. Ya tergantung alat yang ada, yang makin canggih suatu center makin baik itu penanganannya. Tapi juga suatu center juga kalaupun canggih tapi neurosurgeonnya juga harus menunjang kemampuannya agar bisa melakukan dengan baik gitu kan. Kita di third world country ini kita harus bisa menyesuaikan keahlian kita dengan peralatan yang ada. Ya. Nah, setelah kita tulangnya dibuka, nah ini kita bisa lihat tulangnya dibuka, dia kurang lebih seperti ini ya, ke arah medula. Karena adanya vertebral artery kita khawatir terkena, jadi jangan terlalu ke lateral pembukaan yang di daerah ke arah medula oblongata foramen magnum ya. Kita tidak terlalu lateral karena perdarahan dari vertebral artery cukup lumayan menyita waktu dan membahayakan pasien. Pembukaan dura kita buka dura berbentuk, ada yang bilang Y, ada yang bilang V ya. Yang jelas si ujung dari pertemuan ini tidak terlalu ke atas. Kalau terlalu kita harus saat memotong duranya, kita pelan-pelan hati-hati, jangan sampai kita memotong sinus occipitalis. Sinus occipitalis ini ada bermacam-macam, ada banyak sekali variasinya. Ada yang sampai sinus, yang beruntung itu kalau sinus occipitalnya nggak ketemu. Tapi kalau yang rugi banget itu ya apes gitu ya saat operasi itu kalau sinus occipitalnya sudah dia ada terus lebar gitu ya. Jadi lebar, jadi kita harus pelan-pelan gitu identifikasi sinus occipital di mana dia ujungnya. Nah, kalau memang misalnya ujungnya itu ada ya, nah seperti ini nih lumayan lebar gitu ya. Jadi kita bisa lakukan ini menggunakan klip yang sementara di klip, kemudian atau kita bisa lakukan ligasi dengan menggunakan benang silk yang besar. Kita ligasi kemudian kita potong sehingga sinusnya setelah kita amankan, dibuka duranya dan ekspos tampak cerebellumnya dengan baik ya. Oke. Nah, setelah dilakukan ekspos, kita setelah ekspos kita lihat arachnoid yang cukup menarik gitu kan di daerah foramen magnum, yaitu cisterna magna. Di situ kelihatan ya berdenyut-denyut. Kita buka untuk dekompresi CSF sehingga otak akan lebih rileks ya. Otak akan lebih rileks. Untuk tumor-tumor yang ada yang didapatkan lebih ke bawah, apabila kita beruntung tumor sudah muncul di sini daerah telovelar, sehingga kita melakukan telovelar approach yang diharapkan tidak banyak merusak daerah vermis, sehingga kita menghindari adanya komplikasi berupa cerebellar mutism. Namun kalau tumor yang lebih dalam, lebih ke depan, kemudian lebih ke atas, kadang-kadang telovelar approach tidak mengakomodir kebutuhan kita untuk meng-approach tumor tersebut, sehingga kita harus melakukan insisi approach transfermian. Nah, makanya kita seyogianya inform consent yang jelas kepada keluarga, risiko-risiko yang mungkin terjadi setelah baik itu saat kita operasi ataupun setelah kita operasi. Misal salah satunya yaitu cerebral mutism. Kalaupun kita ketemu nanti pasca operasi suatu cerebral mutism, jangan khawatir, ada yang kebanyakan sih dia hanya berupa cerebral mutism yang sementara. Pada akhirnya si anak itu kan bicara lagi. Tapi kadang-kadang ada juga yang permanen. Untuk itu kita harus inform consent sejelas mungkin ke keluarga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan secara hukum ke depannya. Seperti itu. Nah, untuk penutupan dura umumnya ya ditambal dura ya, karena dengan tipikal insisi yang seperti ini, apalagi di sini ada kadang-kadang seorang neurosurgeon termasuk saya ya, suka bakar aja ya dura maternya. Akhirnya dura maternya shrinkage, tidak bisa ditutup dijahit dengan primer ya, terpaksa kita lakukan pericranial graft ya. Nah, tulang seyogianya dipasang kembali. Kenapa dipasang kembali? Ini alasannya adalah dengan tulang yang dipasang,
kita akan lebih terhindar dari risiko leakage dari CSF yang keluar dari ventrikel 4. Dengan adanya tulang yang dipasang kembali, dia akan lebih ditekan, gitu ya. Gitu. Apabila tulangnya tidak ada, risiko leakage akan lebih tinggi karena tekanan akan langsung diteruskan ke daerah soft tissue, sehingga untuk fistula CSF, fistula dari dalam keluar menimbulkan CSF leakage yang mungkin lebih tinggi risikonya, gitu ya. Nah, kemudian dijahit lapis demi lapis, kemudian ditutup. Ya. Untuk pada anak-anak kita untuk fiksasi tulangnya kita biasanya lakukan dengan menggunakan silek atau nilon saja, tidak menggunakan suatu titanium mesh, titanium plate atau apa. Ya, ada yang gimana kalau pakai absorbable plate? Ya silakan aja, tapi kan nanti plafonnya habis, plafon BPJS-nya itu ya. Jadi kita pakai yang efektif mungkin dengan biaya yang tidak memberatkan pasien. Ya. Dengan kemudian gimana dengan terapi radiasi? Nah, setelah operasi, apalagi dengan pasien-pasien yang near total removal, kita seyogianya melakukan suatu adjuvant terapi, baik itu kemo maupun radioterapi kraniospinal. Radioterapi kraniospinal diberikan pada anak-anak usia di atas 3 tahun. Atau yang lebih besar. Kenapa? Karena radioterapi ini akan mengganggu atau mengganggu pembelahan sel pada anak yang lebih muda, gitu kan. Khawatirnya malah akan menimbulkan komplikasi untuk kedepannya. Nah, apabila tumornya gimana kalau tumornya lebih kecil, pada anak yang lebih kecil, ya udah berarti kemo saja, gitu kan. Kalau anak yang lebih besar, bisa kita lakukan radioterapi kraniospinal. Di sini saya lihat ada sejawat dari radiologi, mungkin nanti bisa menjelaskan lebih detail mengenai radioterapi ini, gitu ya. Karena seedingnya lebih banyak ke daerah spinal, makanya kita lakukan radioterapinya secara kraniospinal, gitu, untuk mencegah terhadap metastase atau rekurensi. Ya. Apabila tanpa metastasis dan kemudian dilakukan near total resection, berapa banyak? Nah, ini yang biasa berapa banyak yang radiasi yang kita berikan, yaitu biasanya kita berikan radiasi kraniospinal sebanyak 23,4 gray atau 54 gray untuk tempat yang perlekatan tumornya. Spinalnya mungkin 23,4 gray. Strategi radiasi untuk penyakit yang metastasis. Nah, ini banyak sekarang clinical trial, studi-studi yang dilakukan di berbagai macam negara. Di North Amerika ini dilakukannya radiasi kraniospinal ini lebih tinggi dibandingkan daerah lain, yaitu di 36,0 gray. Ya. Di Eropa radiasi diikuti kemoterapi dengan kemoterapi yang kemudian secara konvensional dengan dosis yang per hari atau ada hiperfraksi. Mungkin ada juga sejawat yang pernah mendengar dengan terapi imun ya, ya berdasarkan imunoterapi. Ada yang berdasarkan nimotuzumab ya kalau nggak salah. Itu saya dengar bisa, tapi digabungkan dengan suatu tetap dengan radioterapi. Dan itu tidak consider suatu mirip kemoterapi, tapi bukan kemoterapi. Mereka mengklaimnya seperti itu, tapi saya dengar bisa. Ya. Kemudian untuk anak usia di bawah 3-5 tahun, ya ini radiasi jangan diberikan di bawah 3 tahun. Kemudian penelitian-penelitian juga sekarang masih dilaksanakan. Ya, ada beberapa penelitian saya lihat di sini, clinical trial sampai ada nomornya banyak gitu. Berarti kita jangan-jangan saya sekarang cerita mengenai medulloblastoma seperti ini 2-3 tahun ke depan udah ceritanya udah lain lagi, entah itu ada yang berubah, entah itu ada yang ditambahkan. Jangan heran pada seringkali yang saya temukan di pediatric neurosurgery itu adalah perubahan atau penambahan ilmu yang begitu progresif ya, terutama di bagian yang onkologi ini dan juga yang kongenital. Nah ini untuk regimen kemoterapi terutama sekarang digunakan berdasarkan usia, kategori kelompok risiko yang tadi ya, yang berdasarkan subgrup tadi, apakah radiasi itu dapat dilakukan atau tidak.
Ya, pada anak di atas 3-5 tahun yang mendapatkan radiasi dan telah menjalani pengangkatan otak, pada yang tumor yang near total ataupun tanpa metastasis. Yang standar yang terkini adalah yang dikeluarkan dari Children Oncology Group, regimen terapi dimulai dari vincristine setiap minggu bersamaan dengan radioterapi. Jadi bareng ya, simultan, diikuti dengan 8 siklus cisplatin, kemudian vincristine dan siklopospamid atau lomustine. Itu regimen kemoterapi untuk anak yang di atas 3-5 tahun. Ya, untuk regimen yang kemoterapi optimal pada pasien dengan kategori risiko tinggi dengan sistem stratifikasi risiko non molekular masih belum dapat kita tentukan. Ya, pada anak yang usianya di bawah 3-5 tahun yang dapat mengalami gangguan neurologis akibat radioterapi, maka kemoterapi akan digabungkan beberapa obat kemo, tapi radioterapinya kita tunda dulu sampai anak ya, karena mengingat komplikasinya yang cukup berat untuk pada anak-anak yang umur usia lebih muda. Ya. Efek samping terapinya kita pertimbangkan memilah-milah efek antara apa untung ruginya antara efek samping dengan potensi peningkatan survival. Ya, itu komplikasi post-op seringkali dalam bentuk cerebral mutisme sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, efek samping dari kemo, radiasi, dan radioterapi, terutama pada anak yang lebih kecil, biasanya berhubungan dengan kognitif. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya ada anak setelah operasi kita lakukan radioterapi, anak misalnya umur 6 tahun, terus pada beberapa sebulan atau 2 bulan kemudian tiba-tiba loh membesar lagi gitu, apa setahun kemudian membesar lagi, kita lakukan radioterapi lagi, itu anaknya biasanya mungkin bisa saja ketika kita lakukan di radioterapi yang pertama dia masih ya tidak ada impairment pada kognitifnya, tapi begitu radioterapi yang dilakukan yang second radioterapi, apabila dia ada recurrency, itu biasanya mulai terlihat tuh kognisinya terganggu. Tapi ada juga anak-anak yang kognisinya sudah terganggu pada radioterapi yang pertama. Jadi sebisa mungkin sih ya tumornya diangkat sebanyak mungkin ya untuk kita menghindari radioterapi yang berulang, gitu ya. Nah, dari kemoradiasi ini selain gangguan kognitif bisa kehilangan pendengaran, ada short stature gitu ya, perawakan pendek, defisiensi hormon, katarak atau lain sebagainya, ini biasanya secondary ya. Nah, ini karena di anak-anak yang kita ini khususnya pediatric neurosurgeon ini, apa yang kita lakukan pada anak-anak ini benar-benar suatu hal yang nanti efeknya menjadi jangka panjang ke depannya, karena anak-anak itu adalah masa-masanya pertumbuhan, sehingga apa yang kita lakukan sekarang ini bisa mempengaruhi kualitas hidupnya dia secara signifikan ke depannya. Apakah dia bisa mandiri ataukah tidak, kita harus sangat-sangat memperhatikan itu ya, sehingga tata laksana kita harus dilakukan lebih efektif gitu ya, sehingga pasiennya bisa sembuh, pulih sebaik-baiknya secara fungsi maupun secara vitalnya. Nah, untuk follow up ya bagaimana? Setelah operasi seperti biasa kita follow up luka jahitannya, komplikasi awal terapi. Kemudian 3 bulan umumnya telah melaksanakan radioterapi. Namun pada era COVID ini yang saya temukan, apalagi era antrian BPJS yang panjang, 3 bulan belum selesai radioterapi, bahkan ada yang baru mulai, bahkan ada yang belum mulai sama sekali 3 bulan radioterapi ataupun kemo karena antrian panjang. Saya mendapatkan beberapa pasien yang saya sudah jadwalkan radioterapi, kemoterapi di bulan Januari, Februari. Ternyata setelah PSBB dicabut, pasiennya datang ke rumah sakit, tumornya sudah muncul lagi lebih besar daripada yang sebelumnya. Itu banyak sekali ditemukan ya di era COVID ini. Jadi kasihan juga ya pasien-pasien dengan keadaan seperti ini. Tapi idealnya ya seperti ini, 3 bulan sudah selesai radioterapi, kemudian di MRI kontrol, kemudian dilakukan kemoterapi, gitu. Kemudian tiap bulan atau 6 bulan kemudian dilakukan frekuensi kontrol setelah terapi dengan imaging yang berulang gitu ya, sesuai dengan fasilitas yang ada dan juga klinis yang kita temukan. Kalau klinisnya sudah ada sebelum 6 bulan misalnya, ya sudah kita lakukan
MRI atau CT scan ulang, tidak usah nunggu 6 bulan kalau klinisnya memang muncul gitu sebelum itu. Ya. Jadi frekuensi pencitraan pasca operasi, pencitraan dini bisa beberapa hari setelah operasi untuk mengetahui seberapa adekuat operasi yang telah dilakukan. Bisa 3 bulan untuk digunakan sebagai baseline untuk selanjutnya. Tiap 3 bulan atau kemudian 6 bulan, pada 3 bulan pada tahun pertama dan tiap 6 bulan pada tahun kedua dan kemudian tiap tahun. Nah ini idealnya seperti itu, tapi seringkali pasien kalau memang sudah bagus dia nggak balik lagi ke kita, balik lagi kalau memang dia sudah besar lagi tumornya. Nah, itu sedih sekali ya, makanya kita seringkali kita sudah mulai kita usahakan sudah mendatabase semua pasien agar dia tidak lost follow up. Jadi kita bisa lakukan follow up terhadap pasien tersebut. Kalau misalnya, jadi dia harus mendapatkan info-info yang lengkap, seperti halnya saya lihat di USU sudah ada dari website, dari sosial media untuk edukasi terhadap pasien, sehingga pasien itu diharapkan mengerti dan dia rajin follow up, sehingga kita tetap bisa melakukan yang terbaik untuk si pasien tersebut agar tidak terjadi recurrency yang tidak terkontrol gitu, seperti itu ya. Penelitian saat ini banyak sekali berupa uji klinis untuk investigasi deeskalasi tata laksana meduloblastom pada grup wingless tumor yang memiliki risiko rendah. Dan kemudian ya, masih para saintis mempelajari pengurangan dosis pada radiasi kraniospinal, kemudian pada tempat perlekatan tumor yang dikombinasi itu juga masih uji klinis masih berlanjut terus ya, yang kombinasi antara kemo dengan radiasi, bagaimana caranya mengurangi sebisa mungkin radiasi kraniospinal. Jadi obat-obatan kemoterapi atau terapi-terapi lain masih terus dilakukan. Kita harapkan kita bisa mengikuti semua perubahannya dan kita tidak tertinggal dengan perkembangan yang ada. Uji klinis juga dilakukan pada secara targeted terapi pada meduloblastom yang jenis Sonic Hedgehog. Kemudian uji klinis untuk stratifikasi berdasarkan subgrup dengan risiko-risiko penyakitnya juga kita tetap, para saintis juga tetap melakukan uji-uji klinis tersebut. Kemudian adanya peningkatan model preklinis meduloblastom, kemudian pemahaman juga mengenai mekanisme rekurensi dan resistensi pengobatan itu juga masih dilakukan. Dan tata laksana khusus juga seperti halnya teknik operasi atau apa, apabila ada perkembangan mungkin bisa kita terus ikuti perkembangan ya penelitian-penelitian tersebut. Ya diharapkan para sejawat terutama residen jangan sampai malas baca jurnal ya. Bacalah jurnal-jurnal yang terbaru, ilmu-ilmu yang terbaru, jangan ya tidak melupakan juga ilmu-ilmu lama sebagai baseline kita dalam hal belajar, tapi ilmu yang terbaru update, jangan lupa untuk terus dibaca, di-update ya. Di penghujung sampai pada kesimpulan ya, saya juga udah mulai haus, kebanyakan bicara. Ini meduloblastom adalah suatu tumor otak yang ganas yang paling banyak terjadi pada anak. Kemudian pembedahan adalah tata laksana utama. Yang pertama, gross total removal adalah tujuan kita secara ideal, namun kita harus lakukan secara aman dengan near total removal dengan target minimal menyisakan 1,5 cm kubik dari sisa tumor. Kemudian radioterapi ataupun kemoterapi digunakan sebagai terapi adjuvan yang diperlukan. Tata laksana secara keseluruhan sekarang sudah mulai berdasarkan subgrup molekular dan stratifikasi risiko. Kemudian diskusi dan multidisiplin sangat diperlukan antara seorang neurosarjan, kemudian hemato-onkolog, dan kemudian radioterapis ya, seorang radiologis ya. Itu juga harus kita mulai bekerja sama bagaimana caranya melakukan terapi tata laksana terbaik pada pasien-pasien meduloblastom ini. Demikian dari saya, terima kasih moderator atas waktunya diberikan secara bebas terhadap saya yang suka lupa waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.